Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu. Dan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu terkait dengan ilmu syar'i. Wa muta'allimun, dan orang-orang yang mau mempelajari ilmu syar'i. Di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting yang harus dicermati. Yang pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dunia dan seluruh yang ada di dalamnya terlaknat, maka sebenarnya di balik ungkapan ini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika dunia ini dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini tidak terlaknat. Yang terlaknat itu adalah ketika hal itu tidak dimanfaatkan, tidak dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Celakalah hamba-hamba dinar. "Ta'isa 'abdud dirham." Celakalah hamba-hamba dirham. "Ta'isa 'abdul khamisah." Celakalah hamba-hamba yang memiliki pakaian-pakaian megah, pakaian-pakaian mewah, mahal, yang hanya dijadikan sebagai bahan koleksi, hanya dijadikan sebagai harta untuk berbangga-bangga, bermewah-mewahan. Ta'isa 'abdul khamilah. Celakalah hamba-hamba yang memiliki kasur-kasur yang empuk, yang dengan kasur itu mereka menghabiskan waktunya, bukan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai fitnah tersendiri bagi seorang hamba. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, ujian masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mali. Dan fitnah bagi umat itu adalah harta. Tidak sedikit orang yang kemudian menjadi hina karena harta. Tidak sedikit orang yang menjual kehormatannya karena harta. Tidak sedikit orang yang rela saling membunuh karena harta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sisi kedua dari hadis ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya itu terlaknat dan mengecualikan zikrullah, mengecualikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengecualikan orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu, bukan berarti mereka itu secara mutlak menjadi mulia. Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan zikir-zikir yang disyariatkan, ini bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini bukan ketaatan. Ini adalah pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembangkangan terhadap ajaran Rasulullah SAW. Demikian pula ahli ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ketika mereka itu memiliki ilmu bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena untuk dipuji, ya, maka itu bukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meluangkan waktu untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.